Bapak Uskup, Monsinyur Tri, Monsinyur Viva, bekas rektor dari dua saudara kita ini dari Italia yang sempat hadir pada kesempatan ini, para imam sekalian, para suster, umat sekalian yang saya kasihi, khususnya keluarga dari Diakon Guntur maupun Frater Arda yang saya cintai. Salam. Kita mendengarkan dialog yang indah antara Yesus dan dua anak-anak Zebedeus dari Injil yang tadi dibacakan. Saya terinspirasi untuk menciptakan dialog imajinatif antara Frater Guntur dan Frater Arda dengan Tuhan Yesus. Seperti kedua anak Zebedeus, Frater Guntur dan Frater Arda menghadap Yesus dan berkata, "Guru, kami harap Engkau melakukan apapun yang kami minta dari Engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku lakukan bagimu?" Kedua frater ini menjawab, "Kami mohon agar kami ditabiskan, yang satu menjadi imam dan yang satu menjadi diakon." Apa jawab Yesus? "Oh, maaf saudara. Soal tabisan itu silahkan minta kepada Bapak Uskup. Entah kepada Bapak Uskup Monsinyur Pascalis atau Monsinyur Vincenzo Viva atau Monsinyur Triharsono. Karena aku sudah memberikan kuasa untuk menabiskan kalian kepada mereka." Lalu Yesus melihat-lihat wajah mereka, muka mereka, dan Yesus mengatakan, "Ya, menurut pendapat saya, kalian itu pantas ditabiskan, karena kamu sudah bertobat dan menjadi pengikutku yang setia, terutama untuk Frater Arda. Dia sudah benar-benar bertobat." Ya, pasti bukan hanya untuk Frater Arda saja, untuk kita sekalian yang hadir di sini, termasuk juga untuk Diakon Yosef Guntur. Maka saudara-saudari, hadirlah dua frater ini pada kesempatan ini, dan nanti dalam janji tabisan ditanyakan kembali apakah yang mereka kehendaki, apa yang mereka mau minta dari gereja. Dan tentu saja mereka hadir di sini dengan permintaan untuk ditabiskan menjadi imam dan diakon di Keuskupan Bogor ini. Umat sekalian yang dikasihi, kalau Yesus sendiri mengizinkan kedua frater ini ditabiskan, siapakah saya untuk menolaknya? Hanya kami menjawab permohonan mereka dengan menegaskan kembali sabda Tuhan Yesus ini. "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya." Menjadi imam atau diakon dalam konteks hidup gereja kita berarti orang siap menjadi pemimpin umat, menjadi orang yang dengan sendirinya berjuang, berusaha
untuk mengarahkan umat gembalaannya. Dia bukan lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri, untuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia harus siap untuk menjadi pemimpin yang mengarahkan, yang memberi perhatian kepada umat gembalaannya. Dalam Injil tadi kita bisa melihat bahwa Yesus menghargai keinginan dua muridnya itu. Keinginan untuk berperan dalam hal mengikuti dia. Dalam konteks kita sekarang ialah keinginan dua saudara ini melakukan pertobatan, tapi dengan satu cita-cita, niat baik untuk menjadi imam, menjadi diakon. Dan dalam konteks hidup menggereja kita, seorang imam ataupun diakon, dia adalah yang diangkat, diutus oleh Bapak Uskup untuk menjadi pemimpin. Memimpin umat di parokinya, memimpin umat di tempat-tempat tugas yang diberikan, dipercayakan kepadanya. Maka dengan demikian sebagai pemimpin boleh dikatakan dia menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang besar dalam tanda petik. Karena apa? Karena Yesus menegaskan bahwa menjadi orang besar dalam kacamata, dalam perspektif Yesus adalah menjadi pelayan, menjadi hamba untuk semua orang. The servant leader, lead to serve. Artinya kita bukan lagi orang yang tidak mau tampil di hadapan umat. Tampil bukan juga untuk menampilkan diri kita sendiri, tetapi tampil dengan tugas yang diberikan untuk melayani dengan semangat pelayanan sebagai hamba dari segala hamba. Maka saya harap umat sekalian yang mendengarkan firman ini meminta kepada para pastornya, jadilah pelayan, jadilah hamba, bukan dalam artian yang diperhamba, tapi dia yang siap untuk memberikan pelayanan kepada umat gembalaannya. Siapa yang menyuruh ini? Siapa yang mau supaya menjadi pelayan itu? Ya Tuhan sendiri, dan orang sendiri mau menjadi pelayan itu. Dan itu kita semua akan dengar dalam janji mereka tatkala akan ditanyakan, apakah Anda mau menjadi pelayan Tuhan? Apa yang kamu mau minta dari gereja? Nah, saudara dan saudari, pemimpin yang melayani mestilah memiliki kemampuan untuk mendengarkan umatnya, kemampuan untuk juga memberi perhatian, punya empati kepada umatnya, juga kemampuan untuk melakukan healing, penyembuhan luka-luka batin yang ada di tengah-tengah umat kita, mungkin juga di tengah-tengah para imam, membantu sesama, dan juga kemampuan untuk berkomitmen agar orang lain itu bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Kalau dia sebagai imam, sebagai diakon adalah orang yang baik, maka dia punya tugas untuk menumbuhkan, mengembangkan agar umatnya juga bertumbuh berkembang menjadi lebih baik dalam hal imannya kepada Allah, dalam hal relasinya dengan sesama manusia, dan juga tentu saja dalam relasinya dengan alam semesta ini. Itulah komitmen yang harus dibangun oleh seorang imam yang melayani. Dia bukan hidup bagi dirinya sendiri lagi, bukan lagi hidup hanya untuk keluarganya, tetapi dia hidup bagi Tuhan dalam bentuk pelayanan
kepada sesamanya. Para imam, calon tertabis, serta umat yang dikasihi. Seorang imam tertabis dianugerahkan martabat untuk memimpin. Sekali lagi, bukan menguasai. Sebab melalui pencurahan roh dan pengurapan dalam peristiwa tabisan ini, dia diberi kuasa untuk memimpin. Orang yang ditabiskan itu diambil dari tengah keluarganya, dari tengah umat parokinya. Maka kita bersyukur bahwa hari ini keluarganya Diakon Guntur hadir bersama kita di sini, dan mereka sudah menyerahkan kepada keuskupan. Silakan Bapak Uskup, ini anak kami persembahkan untuk gereja. Jangan tarik-tarik lagi dia ke keluarga ya. Demikian juga Diakon Arda, calon diakon ini. Jadi keluarganya hadir di sini, dan mereka sudah menyerahkan untuk bersama dengan Bapak Uskupnya ikut dalam karya penggembalaan di keuskupan ini. Jadi mereka memang diambil dari keluarga. Mereka udah punya relasi, mendapat pembinaan, pendidikan dari keluarganya, kemudian dalam perjalanan waktu di parokinya, dan akhirnya dia menyerahkan dirinya untuk menjadi pemimpin. Maka saya mengajak baik Diakon Guntur maupun calon diakon kita Frater Arda harus menyadari saya adalah pemimpin, disiapkan untuk memimpin. Sekali lagi, bukan menguasai. Memimpin dalam perspektif Yesus. Saudara dan saudari, memimpin umat dalam konteks sinode para uskup sekarang ini berkenaan dengan pesan Paus Fransiskus, itu adalah memimpin dalam konteks membangun gereja sinodal. Para imam dan diakon diangkat, diutus untuk membantu uskup diosesan di gereja lokal untuk mengembangkan gereja kita ini menjadi gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama, gereja yang memberikan perhatian pada persekutuan, komunion, pada participation, dan pada misi bersama. Maka dalam konteks memimpin, kalian diberikan tugas untuk memimpin agar umat melakukan persekutuan, jalan bersama untuk hidup dalam persekutuan yang penuh bersaudara, yang saling membantu satu sama lain. Juga membangun persekutuan dalam kolegialitas sesama imam. Janganlah kita saling mengabaikan hidup bersama, unio bersama kita di Keuskupan Bogor ini. Kita dituntut untuk membangun persekutuan. Ya, dari antara para imam sendiri kita harus memulai. Maka saya minta bertobatlah para imam yang seringkali tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan unio. Karena disitulah kita mengungkapkan secara konkret, inilah persekutuan kami. Karena kalau tidak kita hanya omong, saya masuk dalam persekutuan Unio Bogor, tetapi saya tidak pernah ikut serta memberikan pemikiran. Bukan hanya pemikiran, tapi kehadiran kita. Dan untuk imam baru, saya minta perhatian itu. Juga para seminaris, calon-calon imam Keuskupan Bogor ini, kita membangun persekutuan. Visi gereja kita adalah visi membangun komunio,
dari komunitas-komunitas kecil ini. Dan itulah yang terus-menerus ditegaskan oleh Paus Fransiskus, agar kita membangun suatu gereja sinodal, gereja yang jalan bersama. Dan dengan memberikan tenaga kita, kehadiran kita, pemikiran kita, pastilah komunio itu akan menjadi semakin berkualitas. Karena saya yakin dan saya tahu imam-imam Keuskupan Bogor ini adalah orang-orang yang punya kualitas, baik dalam ilmu pengetahuan maupun juga tentu saja dalam membangun relasi pribadi kita. Maka kita semua dipanggil untuk berjalan bersama membangun komunio ini. Kita semua dipanggil untuk berpartisipasi dan untuk melakukan misi bersama. Nah, saudara-saudari, dalam menjalankan tugas imamat ini, seruan Putra Sirah yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi dan juga nasihat Santo Paulus ini patut kita hidupi. Putra Sirah menyerukan agar imam dan diakon menjadi manusia yang berdoa, yang berbicara dengan Tuhan, bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Sebab dengan berdoa kita secara eksplisit menegaskan dan memberi kesaksian bahwa tiada Allah lain kecuali Engkau ya Tuhan yang saya imani. Imam yang berdoa meneguhkan kelompok-kelompok umat yang rajin berdoa. Santo Paulus dalam bacaan kedua memberi nasihat agar para imam dan diakon bertumbuh semakin dewasa kepribadiannya, menjadi orang yang hidupnya bersukacita dalam Tuhan, bukan orang yang murung, sedih, atau orang yang muka masam. Mudah-mudahan umat kita menemukan imam-imam kita yang bersukacita dalam Tuhan. Bukan berarti tertawa terus ya, tetapi bersukacita dalam Tuhan juga dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kita memiliki semangat kegembiraan karena kita meyakini Tuhan tidak pernah meninggalkan para gembalanya, karena Dia sendiri yang mengutus mereka, Dia sendiri yang mengangkat. Pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Yang penting dalam kesulitan-kesulitan itu kita mencari jalan, menemui sesama kita, sesama imam ataupun uskupnya ataupun juga umat, lalu kita berbicara bersama. Nah, dalam arti itulah maka kita mungkin tidak akan terus-menerus menjadi orang yang murung, orang yang sedih, orang yang khawatir. Padahal Santo Paulus mengingatkan agar kita menjadi imam dan diakon yang tidak khawatir, tetapi senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan diteruskannya agar kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Selain itu, saudara-saudari, rahmat tabisan imamat ini memperteguh 3 komitmen kita yang telah kita peroleh dari sejak baptisan kita, maupun juga dipertegas dalam tabisan ini yang disebut 3 tugas imamat ministerial. Komitmen untuk menjadi seorang nabi, artinya imam itu harus siap mewartakan, mengajarkan iman akan Tuhan, memberikan pencerahan melalui pewartaan-pewartaan kita, melalui pengajaran-pengajaran kita, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan dan kemudian itu meneruskannya kepada umat kita, sehingga para imam disibukkan oleh juga tugas mengajar ini. Maka di setiap paroki diharapkan para imam terlibat dalam macam-macam pengajaran, entah itu di KEP, entah itu persiapan baptisan, persiapan krisma, penegasan-penegasan lainnya. Mestilah imam itu terlibat dalam karya pengajaran, dan itu semua bagian dari pelayanan. Demikian juga imam
mempunyai komitmen untuk menguduskan umat dan dirinya melalui pelayanan-pelayanan liturgi dan doa-doa. Pelayanan sakramen, terutama Ekaristi, mesti dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan juga pelayanan sakramen-sakramen lainnya. Maka dalam hal ini memang semangat melayani itu amat dituntut, khususnya untuk pelayanan sakramen Ekaristi, karena biasanya kita harus bangun pagi-pagi untuk memberikan pelayanan itu. Jadi mudah-mudahan tidak ada imam yang tertidur dan akhirnya tidak melayani umat dengan misa pagi ini. Dan mudah-mudahan tidak dengar lagi keluhan-keluhan seperti itu. Karena yang merayakan Ekaristi bukan para suster, hanya kita yang ditabiskan ini. Maka wajarlah kalau Yesus tadi menegaskan soal melayani, memang ya siaplah melayani umat kita dengan pelayanan sakramen, terutama Ekaristi ini. Demikian juga pelayanan untuk orang-orang sakit. Dan akhirnya, saudara-saudari, salah satu komitmen lainnya ialah menjadi raja yang siap memimpin, mengarahkan umatnya, seperti tadi saya katakan, dalam semangat pelayanan. Karena Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan memberkati.